Cerita kita kali ini adalah orang-orang sukses yang lahir dari salah satu kelurahan di kota Bau-Bau. Mereka yang lahir dan besar di sini ada yang telah menjadi bupati, pengusaha, anggota DPRD dan bahkan gubernur Sulawesi Tenggara sekarang. Ali Mazi sering nongkrong di Tanah Abang kala remaja dulu. Kelurahan ini bernama Wangkanapi. Letaknya di sekitar Polres Bau-Bau. Kelurahan ini lebih populer dengan nama Tanah Abang. Cerita asal-usul nama Tanah Abang sendiri sampai saat ini belum ada informasi pasti. Sekitar tahun 70-an kawasan ini masih hutan, dengan berbagai pepohonan seperti asam, mangga dan jambu. Memasuki era tahun 80-an generasi muda di kelurahan ini sudah mulai tumbuh dengan peradaban baru, sebab siaran televisi kala itu sudah mulai ada. Secara komposisi penduduk, Tanah Abang didiami oleh berbagai etnis, ada yang dari Ambon, Nusa Tenggara Timur, Barat, Wakatobi, Tator, Bugis, Makassar, Muna, Jawa dan etnis campuran lainnya. Walaupun berbagai etnis, kehidupan sosial masyarakatnya saling menghargai, bahkan sampai saat ini belum ada konflik antara sesama mereka. Nah, siapa saja mereka yang besar dari Tanah Abang ini? Mereka antara lain Haji Halaka Manarfa. Ia tumbuh dan besar dengan para generasi muda di sini. Walaupun ia anak-anak keturunan sultan, tetapi ia pandai bergaul dengan siapa saja. Ia hobi menggalang kreativitas anak muda di sini. Halaka sendiri adalah seorang birokrat pernah menjadi camat, lalu terjun ke dunia politik sebagai ketua DPW Partai Bulan Bintang dan juga pernah menjadi wakil wali kota Bau-Bau semasa Amirul Tamim. Sampai saat ini, nama Halaka masih terngiang di telinga masyarakat kota Bau-Bau. Generasi selanjutnya adalah Insinyur Ridwan Bae. Ridwan Bae semasa sekolah ia tinggal di rumah Haji Salam Lorong Imam Bonjol. Haji Salam adalah seorang polisi dan kakak Ridwan Bae sendiri. Ridwan Bae menamatkan pendidikan sekolah teknik mesin di Bau-Bau. Ridwan Bae adalah mantan Bupati Muna 2 periode. Kini ia telah menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara dari Partai Golkar selama 3 periode berturut-turut. Dan ia pun juga memiliki anak Waode Rabiatul Adawiyah, yang kini menjadi utusan daerah Sulawesi Tenggara di Senayan. Generasi berikutnya adalah Syamsu Umar Abdul Samiun. Syamsu Umar Abdul Samiun sering disapa Umar Samiun. Ia adalah mantan politisi Partai Amanat Nasional. Kiprahnya di Partai Amanat Nasional telah mengantarkannya menjadi anggota DPRD Kabupaten Buton 2 periode. Dan tidak hanya sampai di situ. Pasca masa Bupati Buton LM Syafei Kahar berakhir, ia maju menjadi calon bupati berpasangan dengan La Bakri dan secara berturut-turut mereka terpilih kembali menjadi Bupati Buton. Umar Samiun kini diwacanakan sebagai kandidat kuat yang akan bertarung di pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024. Umar Samiun juga memiliki adik yang pernah menjadi ketua DPRD Kota Bau-Bau, namanya Roslina Rahim. Kini pun Roslina Rahim masih menjadi anggota DPRD dari Partai Perindo. Di tataran politisi Kota Bau-Bau, nama Roslina Rahim masih diperhitungkan kembali untuk maju sebagai calon wali kota Bau-Bau periode 2024 mendatang. Hal ini disebabkan karena ia pernah ikut di pemilihan wali kota Bau-Bau tahun 2018 lalu. Generasi Tanah Abang berikutnya adalah Haji Ishak Ismail. Ia adalah pengusaha sukses Sulawesi Tenggara yang tinggal di kota Kendari. Orang-orang lebih mengenalnya dengan sebutan anak lorong. Ia juga adalah ketua PDI Perjuangan Kota Kendari. Sungguh pun ia tinggal di Kota Kendari, tetapi ia masih sering datang di Tanah Abang jika ada acara atau kegiatan rekan-rekannya. Generasi sukses berikutnya adalah Laode Hadia. Nama Laode Hadia juga tidak asing di masyarakat Kota Bau-Bau. Laode Hadia sebelumnya adalah pengusaha, kemudian dosen, dan selanjutnya menjadi anggota DPRD Kota Bau-Bau sudah 3 kali. Selanjutnya ada Laode Hamuri. Laode Hamuri awalnya merupakan politisi yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Bau-Bau semasa awal Kota Bau-Bau terbentuk. Saat itu ia bersama Laode Hadia dalam satu payung Partai Golkar selama 2 periode. Yang berikutnya adalah Haji Salim.
Haji Salim adalah pengusaha sukses Pertamina yang dari kecil hingga remaja tumbuh di Tanah Abang. Sekarang ini ia menetap di Kalimantan, namun ia selalu datang di sini. Haji Salim memiliki anak bernama Nur Aksa yang saat ini juga menjabat anggota DPRD Kota Bau-Bau dari PDI Perjuangan. Putra Tanah Abang yang paling unik adalah Jonathan Limowa. Jonathan Limowa sering disapa King King. Ia adalah etnis Tionghoa pertama di Sulawesi Tenggara yang duduk sebagai anggota DPRD. Ia menjabat anggota DPRD Kota Bau-Bau periode 2009 sampai dengan 2014 dari Partai Demokrat. Sungguh pun ia etnis Tionghoa. Tetapi ia sudah menyatu dengan masyarakat Bau-Bau, apalagi ia memiliki istri keturunan Kaledupa Wakatobi dan Ereke Buton Utara. Kini King King kembali menjadi pengusaha kelas atas, Kota Bau-Bau. Politisi muda Tanah Abang yang terakhir adalah Laode Syahrun. Laode Syahrun lebih akrab disapa Ayub. Ayub adalah politisi Partai Amanat Nasional Kota Bau-Bau yang sudah 2 periode menjadi anggota DPRD kota ini. Di tataran generasi muda Bau-Bau, nama Ayub sangatlah dikenal. Hal ini karena ia memiliki karakter humanis dan mudah berkawan dengan siapa saja. Ia pun juga hobi memberdayakan generasi muda yang pengangguran. Dalam satu wawancara dengannya, ia mengatakan bahwa ia resah kalau melihat anak muda yang tidak punya pekerjaan. Bagi Ayub semua pekerjaan yang halal harus dilakoni. Asalkan mereka rajin dan tidak memiliki rasa gengsi. Yang menariknya dari nama-nama yang disebut di atas, ternyata mereka berteman sejak kecil. Tentunya tidak ada yang bisa menyangka bahwa mereka akan sukses di kemudian hari. Sebab dari informasi yang didapat, mereka juga tidaklah menonjol dalam dunia akademik. Fenomena ini lalu muncul banyak pertanyaan, kenapa mereka sukses sekarang? Pada masa dahulu ukuran masa depan seseorang selalu diukur dari peringkat di sekolah. Namun pendapat ini ditepis oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley. Ia adalah seorang dosen dan ahli pemasaran yang mengajar di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Amerika. Dalam sebuah penelitiannya, Thomas J. Stanley menemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi sukses bukanlah indeks prestasi mahasiswa. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 733 orang jutawan di Amerika, Stanley berhasil membuktikan bahwa ada 30 faktor yang menentukan suksesnya seseorang. Dari 30 faktor tersebut, hanya 3 faktor yang berhubungan dengan faktor kecerdasan seseorang. Sedangkan faktor yang menduduki 3 peringkat teratas, yang harus dimiliki setiap anak adalah sikap jujur, disiplin, dan pintar bergaul. Sedangkan 3 posisi terbawah dalam faktor yang menentukan kesuksesan dan kehebatan anak adalah IQ tinggi, sekolah di sekolah ternama, dan lulus dengan nilai tertinggi pada peringkat 30. Stanley juga menjelaskan dalam bukunya bahwa IQ yang tinggi atau superior hanyalah menduduki urutan ke-21. Sedangkan IQ tinggi di sekolah favorit hanya di urutan ke-23 dalam hal kesuksesan. Itu artinya keduanya bukan termasuk dalam 10 faktor utama yang menentukan kesuksesan seseorang. Hikmah dari cerita ini bahwasanya, jika ada anak-anak nakal atau tidak berprestasi di sekolah, maka janganlah menghakiminya. Orang tua cukup mengajari sikap kejujuran, disiplin dan bergaul dengan lingkungan yang baik. Insya Allah mereka kelak akan sukses, pada 20 atau 30 tahun ke depan seperti dalam jalan cerita kisah ini.